Om Swastiastu. Gusti Agung Pasak Padang Subadra pada masa pemerintahan Raja Kerajaan Bedahulu, Sri Astasura Ratna Bumi Banten diangkat menjadi Amangku Bumi pada tahun 1335 Masehi yang menguasai wilayah Desa Perasi Karangasem dan daerah sekitarnya, juga sebagai pengempon Pura Silayukti di Desa Padang Karangasem. Gusti Agung Pasak Padang Subadra menikah dengan Niluh Pasekan dari Desa Perasi, melahirkan 5 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Ki Pasak Kuru Badra, yang kedua bernama Ki Pasak Sadri, setelah di Dwi Jati bernama Ki Dukuh Suladri, yang ketiga bernama Ki Pasak Sadra, yang keempat bernama Ki Pasak Tegal Wangi, dan yang kelima bernama Ki Pasak Subrata. Kembali ke putra yang pertama yang bernama Ki Pasak Kuru Badra. Ki Pasak Kuru Badra memilih tinggal di Banjar Padang Tegal Kelod, Desa Ubud, menurunkan 4 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Padang Kerte di Banjar Padang Punggul, Desa Belahkiuh. Yang kedua, Pasak Padang Taman di Banjar Delod Pasar, Desa Taman. Yang ketiga, Pasak Bude Keling di Celuk Sukawati. Dan yang keempat, yang bungsu, Ki Pasak Padang Siangan di Banjar Selat, Desa Siangan. Selanjutnya, Ki Pasak Padang Kerte di Banjar Panggul, Desa Belahkiuh, menurunkan 5 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Padang Sambian di Banjar Balun Desa Padang Sambiat. Yang kedua Pasak Padang Tohpati di Banjar Tohpati, Desa Bongkase. Yang ketiga Pasak Padang Sulangai di Banjar Sulangai, Desa Petang. Yang keempat Pasak Padang Luah di Banjar Padang Bali, Desa Dalung. Dan yang kelima Pasak Padang Serijati di Desa Sibang Gede. Selanjutnya Ki Pasak Padang Sambian di Banjar Balun Desa Padang Sambian menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Padang di Meliling Kawan, Kerambitan, dan yang kedua Pasak Padang di Banjar Buluh, Desa Tukad Sumage. Selanjutnya Pasak Padang Luah di Banjar Padang Bali, Desa Dalung, menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Padang di Banjar Pererenan Padonan, Desa Buduk, dan yang kedua Pasak Padang di Pangayahan, Desa Menggu. Selanjutnya Pasak Padang di Pangayahan, Desa Menggu, menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak di Banjar Pasakan, Desa Kabe-Kabe. Selanjutnya Pasak di Banjar Pasakan, Desa Kabe-Kabe, menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak di Banjar Cengolo, Desa Sudimare. Selanjutnya Pasak di Banjar Cengolo, Desa Sudimare, menurunkan Pasak Padang di Banjar Pererenan Padonan, Desa Buduk. Yang selanjutnya Pasak Padang di Banjar Pererenan Padonan, Desa Buduk, menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Padang Tengah di Kerambitan. Selanjutnya Pasak Padang Serijati di Banjar Serijati, Desa Sibang Gede, menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Padang di Mundah Nyambu, Kediri. Selanjutnya Pasak Padang di Mundah Nyambu, Kediri, menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Padang di Banjar Bantas, Bali Agung, Desa Bantas. Di samping itu keturunan Ki Pasak Kuru Badra juga terdapat di beberapa desa, antara lain di Desa Bantang. Selanjutnya Pasak Kuru Badra di Desa Bantang menurunkan Pasak Kuru Badra di Desa Bunutin, Kintamani Bangli, dan di tempat-tempat lainnya. Kembali ke yang kedua, Ki Pasak Sadri. Ki Pasak Sadri sangat tekun melakukan tapa barata yoga samadhi di sebuah hutan di pinggir Sungai Melangit, dan setelah melakukan upacara purgala atau Dwi Jati, Ki Pasak Sadri bergelar Ki Dukuh Suladri
juga sebagai pengempon pura dalam Suladri. Ki Pasak Sadri alias Ki Dukuh Suladri mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama menurunkan 2 orang anak putri, yaitu yang pertama bernama Neloh Sadri yang dinikahi Sang Anggar Tirta, kemudian menurunkan Kesatria Tirta Harum. Yang kedua bernama Neloh Sadre yang dinikahi Ide Dalem Waturenggong, Raja Kerajaan Gelgel. Istri yang kedua menurunkan 2 orang putra, yaitu yang pertama bernama Pasak Sadri, yang kedua bernama Pasak Sadre. Kembali ke putra yang pertama yang bernama Pasak Sadri. Pasak Sadri diangkat menjadi pemimpin di Bangli, bergelar Bendese Bale Agung. Pada masa Raja Gelgel Sri Semara Kepakisan, Ki Pasak Sadri alias Bendese Bale Agung mengusulkan pada Ide Dalem agar menempatkan seorang anglurah di Bangli, yang kemudian diangkatlah I Gusti Ngurah Bije Pinateh Pulaga, keturunan Arya Wangbang Pinateh, sebagai anglurah di Bangli. Sekarang kembali ke putra yang kedua yang bernama Pasak Sadri. Pasak Sadri yang kemudian pindah ke desa Pahang Badung. Beliau terkenal sakti. Setelah melaksanakan upacara Dwi Jati, Pasak Sadre bergelar Ki Dukuh Pang Sakti. Pasak Sadre alias Ki Dukuh Pang Sakti mempunyai 2 orang istri. Dari istri pertama mempunyai 2 orang putra dan 1 putri, yaitu yang pertama putra bernama Wayan Pasak Sadri, yang kedua putra bernama Made Pasak Pahang, dan yang ketiga putri bernama Loh Pasak yang dinikahi oleh kakak I Gusti Ngurah Bije Pinateh Pulaga bernama I Gusti Ngurah Pinateh yang menjabat sebagai anglurah Kertalangu. Diceritakan Pasak Sadre alias Ki Dukuh Pang Sakti mengetahui bahwa ajalnya telah tiba, maka beliau mewacanakan akan pulang ke Sunyaloka dengan jalan moksa tanpa meninggalkan jasad. Hal ini didengar oleh menantunya I Gusti Ngurah Pinateh dan beliau tidak percaya dan berbicara sesumbar bahwa itu tidak mungkin akan terjadi. Kalau benar terjadi, beliau akan meninggalkan Kertalangu. Mendengar bahwa menantunya tidak percaya dan bicara sesumbar, Pasak Sadre alias Ki Dukuh Pang Sakti memberikan kutukan kepada menantunya I Gusti Ngurah Pinateh. Apabila benar terjadi, beliau akan diserang gerombolan semut. Pada suatu hari yang telah ditentukan, Pasak Sadre alias Ki Dukuh Pang Sakti memusatkan pikiran untuk moksa, dan benar sungguh di luar nalar manusia, Pasak Sadre alias Ki Dukuh Pang Sakti menghilang moksa tanpa meninggalkan jasad. Menantunya I Gusti Ngurah Pinateh kemudian benar diserang oleh gerombolan semut, sehingga beliau meninggalkan Kertalangu menuju desa Sulang Dawan Kelungkung atas izin Ide Dalem Semare Kepakisan. Dari istri kedua, Pasak Sadre alias Ki Dukuh Pang Sakti mempunyai 7 orang putra yang bernama sama, di mana ke-7 putranya pindah dari desa Pahang Badung ke beberapa desa, yaitu yang pertama bernama Gede Pasak Padang Subadre, pindah ke Banjar Intaran, desa Sanur. Yang kedua bernama Made Pasak Padang Subadre, pindah ke Banjar Cerancam, desa Kesiman. Yang ketiga bernama Nyoman Pasak Padang Subadre, pindah ke desa Serangan. Yang keempat Ketut Pasak Padang Subadre, pindah ke desa Pecatu. Yang kelima Wayan Pasak Padang Subadra, pindah
ke desa Ungasan. Yang keenam bernama Made Pasek Padang Subadra, pindah ke desa Kedonganan. Dan yang ketujuh Nyoman Pasek Padang Subadra, pindah ke desa Kelan. Putra yang ketujuh yang bernama Nyoman Pasek Padang Subadra di desa Kelan, diceritakan Nyoman Pasek Padang Subadra di desa Kelan mempunyai dua orang putra, yaitu yang pertama bernama Wayan Kedonganan dan yang kedua bernama Made Kelan. Wayan Kedonganan pindah ke desa Pedungan, sedangkan adiknya Made Kelan tetap tinggal di desa Kelan menjadi ahli waris tanah ladang ayahnya. Wayan Kedonganan di desa Pedungan mempunyai dua orang putra, yaitu yang pertama bernama Wayan Tek-Tek dan yang kedua bernama Made Pitik. Kedua kakak beradik Wayan Tek-Tek dan Made Pitik adalah sosok pekerja keras dalam memperjuangkan hidupnya menjadi lebih baik, sehingga lama-kelamaan hidupnya mapan serba berkecukupan. Banyak orang merantau ke daerah tempat tinggalnya, sehingga terkenal dengan nama Banjar Pitik Desa Pedungan. Kemudian kakak beradik Wayan Tek-Tek dan Made Pitik pindah lagi mencari tanah pertanian baru menuju suatu tempat yang ada kubangan air tempat mandinya kuda atau sapi. Di tempat itu mereka bekerja sangat rajin bercocok tanam. Hasilnya melimpah. Lama-kelamaan banyak orang mencari nafkah di tempat itu dan tempat itu diberi nama Banjar Tek-Tek Desa Pegoyangan Badung. Pegoyangan artinya kubangan tempat kuda atau sapi mandi. Wayan Tek-Tek kemudian melakukan upacara Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Tek-Tek. Kemudian Made Pitik, adik Wayan Tek-Tek alias Ki Dukuh Tek-Tek, minta izin kepada kakaknya untuk berguru kepada seorang pandita Batu Lumbang di desa Cau Perean. Setelah lulus, Made Pitik melaksanakan upacara Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Titi Gantung dan tinggal di hutan Titi Gantung Perean yang menjadi daerah kekuasaan I Gusti Ngurah Pacung, keturunan Arya Sentong. Di hutan Titi Gantung Perean ini, Made Pitik alias Ki Dukuh Titi Gantung mengalami nasib naas, nyawanya melayang gara-gara kesalahpahaman istri Anglurah Perean, Ni Gusti Luh Pacekan, yang menuduh Made Pitik alias Ki Dukuh Titi Gantung menyuguhkan lungsuran kepada suaminya I Gusti Ngurah Pacung ketika berkunjung ke tempatnya yang dapat merendahkan martabatnya karena Made Pitik alias Ki Dukuh Titi Gantung baru kemarin selesai melaksanakan upacara yadnya, padahal Ki Dukuh menyuguhkan makanan sukle, bukan lungsuran. Made Pitik alias Ki Dukuh Titi Gantung menurunkan 6 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Gurun De Pasek Sadri, sesudah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Sampage atau Campaga. Yang kedua bernama Made Gurun Sadri, sesudah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Mengwi. Kemudian pindah ke desa Pagoyangan dan berganti gelar bernama Ki Dukuh Tek-Tek, dan tempat tinggalnya disebut Banjar Tek-Tek, bergabung dengan Ki Dukuh Tek-Tek yang tadinya bernama Wayan Tek-Tek. Inilah yang kemudian menurunkan mereka yang menyebut diri Dukuh Tek-Tek. Putra yang ketiga bernama Nyoman Gurun Sadri, setelah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Bukit Salulung. Putra yang keempat bernama Pasek Gede Tengah, dan setelah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Kalang Anyar di desa Sudimara. Putra yang kelima bernama Pasek Made Tengah, dan setelah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Sesetan serta tinggal di desa Sesetan.
Yang paling bungsu yang nomor 6 bernama Pasak Ipah, dan sesudah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Sangkan Gunung di Banjar Ipah, Desa Sangkan Gunung. Jadi itulah keturunan Ki Dukuh Titi Gantung. Selanjutnya Ki Dukuh Sampage atau Campaga menurunkan 4 orang anak, yaitu yang pertama bernama Pasak Taman Sari di Banjar Taman Sari, Desa Pujungan. Kemudian bergelar Ki Dukuh Pujungan. Yang kedua Pasak Munggu di Banjar Pasakan, Desa Munggu, bergelar Ki Dukuh Camagi. Yang ketiga Pasak Made Pacung di Banjar Pangiasan, Desa Mengui. Dan yang keempat bernama Pasak Kadangkan di Desa Campaga, Bangli, bergelar Ki Dukuh Campaga. Selanjutnya Ki Dukuh Pujungan menurunkan 3 orang anak, yaitu yang pertama bernama Pasak Telepud di Banjar Telepud, Desa Sebatu, bergelar Ki Dukuh Telepud. Yang kedua bernama Pasak Kuntul Gading di Banjar Puncak Sari, Desa Puncak Sari, bergelar Ki Dukuh Puncak Sari. Dan yang ketiga bernama Pasak Kebon Jajung di Banjar Karyasari, Desa Belimbing, bergelar Ki Dukuh Karyasari. Selanjutnya Ki Dukuh Camagi menurunkan 3 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Lesung Bate di Lesung Bate, Loloan Timur, bergelar Ki Dukuh Lesung Bate. Yang kedua bernama Pasak Tangeb di Banjar Tangeb, Desa Kapal, bergelar Ki Dukuh Tangeb. Yang ketiga bernama Pasak Delod Bali Agung Mengui, bergelar Ki Dukuh Delod Bali Agung. Ki Dukuh Lesung Bate menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasak Tengah Kuning di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning. Selanjutnya Ki Dukuh Delod Bali Agung Mengui menurunkan 2 orang putra laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Banjar Alas di Banjar Alas, Dukuh Pulu, Desa Mambang, bergelar Ki Dukuh Pulu Mambang. Yang kedua bernama Pasak Pule Pande di Banjar Pande, Desa Kediri, bergelar Ki Dukuh Pule Pande. Selanjutnya Pasak Made Pacung di Banjar Pangiasan, Desa Mengui menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasak Ngoneng di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo, Dauh Tukad. Selanjutnya Pasak Babakan Gulingan, Desa Mengui menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Made Serongge di Banjar Serongge Kemenuh, Desa Pangkung Karung, bergelar Ki Dukuh Sakti Serongge. Yang kedua adiknya bernama Pasak Nyoman Nyambu di Banjar Dukuh, Desa Pandak, Bandung Tabanan. Selanjutnya Ki Dukuh Bukit Salulung menurunkan 4 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Tajun di Desa Tajun, bergelar Ki Dukuh Tajun. Yang kedua bernama Pasak Les di Banjar Dauh Pura, Desa Les, bergelar Ki Dukuh Bukit di Desa Les. Yang ketiga bernama Pasak Belantih di Desa Belantih, bergelar Ki Dukuh Bukit Belantih. Dan yang keempat yang paling bungsu bernama Pasak Salulung. Ki Dukuh Tajun menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Antapan di Desa Antapan Baturiti, dan yang kedua adiknya bernama Pasak Dawan di Desa Kalianget. Selanjutnya Pasak Antapan menurunkan Pasak Baturiti.
Selanjutnya Pasek Dawan di Desa Kalianget menurunkan Pasek Saria di Desa Pengastulan. Ki Dukuh Bukit Belantih menurunkan Ki Pasek Tamblang di Banjar Kaje Desa Tamblang. Pasek Salulung kemudian melakukan upacara Dwi Jati bergelar Jero Gede di Desa Salulung, Bangli. Di Desa Salulung Kintamani Bangli, Pasek Salulung alias Jero Gede Salulung tidak mempunyai anak laki-laki. Beliau hanya mempunyai seorang putri bernama Loh Pasek yang dinikahi oleh I Gusti Kebon Tubuh keturunan Arya Kutawaringin. Di saat sedang hamil pertama, Loh Pasek ditinggal oleh suaminya, I Gusti Kebon Tubuh, untuk berperang karena terjadi pertempuran antara kerajaan Bangli dengan kerajaan Buleleng. Pada saat pertempuran, I Gusti Kebon Tubuh hilang. Tidak diketahui nasibnya sampai akhir peperangan. Kemudian Loh Pasek melahirkan seorang anak laki-laki tanpa ayah. Oleh karena Jero Gede Salulung tidak mempunyai anak laki-laki, lalu cucunya ini buah pernikahan dari Loh Pasek dengan I Gusti Kebon Tubuh dijadikan ahli waris untuk melanjutkan keturunannya dan diupacarai menurut adat dan agama. Selanjutnya anak ini memakai identitas atau jati diri Pasek Salulung. Kemudian ada keturunannya pindah dari Desa Salulung Kintamani Bangli ke Desa Tajun Buleleng dan ke tempat-tempat lainnya. Selanjutnya Ki Dukuh Tek-Tek di Desa Peguyangan menurunkan 3 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasek Dukuh Tek-Tek di Pulu Gambang Desa Peguyangan. Yang kedua bernama Pasek Dukuh Badung di Banjar Gulingan Desa Mengwi. Dan yang ketiga bernama Pasek Dukuh Payung di Desa Kerobokan. Selanjutnya Pasek Dukuh Badung di Banjar Gulingan Desa Mengwi menurunkan 3 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasek Dukuh Badung di Banjar Gulingan Desa Mengwi. Yang kedua Pasek Dukuh di Desa Angantake. Dan yang ketiga Pasek Dukuh di Banjar Sayan Kaje Desa Mengwi. Selanjutnya Pasek Dukuh Badung di Desa Angantake menurunkan 3 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasek Dukuh Badung di Desa Angantake. Yang kedua Pasek Telabah di Desa Batu Bulan. Dan yang ketiga Pasek Selat Buahan di Banjar Selat Desa Buahan Payangan. Selanjutnya Pasek Dukuh Badung di Banjar Gulingan Desa Mengwi menurunkan 3 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasek Ketapang di Banjar Ketapang Desa Tuban. Yang kedua bernama Pasek Kelod di Banjar Kelod Desa Bualu. Dan yang ketiga bernama Pasek Bualu di Desa Bualu. Demikianlah keturunan Ki Dukuh Tek-Tek di Pulu Gambang Tek-Tek Desa Peguyangan. Kembali ke putra yang ketiga yang bernama Ki Pasek Sadre. Ki Pasek Sadre di Banjar Sangging Desa Kusambe menurunkan 5 anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasek Undisan di Banjar Undisan Kelod Desa Undisan. Yang kedua bernama Pasek Sente di Banjar Sente Desa Pikat. Yang ketiga Pasek Lepang di Banjar Lepang Desa Takmung. Yang keempat Pasek Rendang di Banjar Delod Pasar Desa Rendang. Dan yang kelima bernama Pasek Getakan di Desa Getakan. Selanjutnya Pasek Undisan di Banjar Undisan Kelod menurunkan 2 anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasek Dukuh di Banjar Dukuh Perahu Desa Jimbaran. Dan yang kedua bernama Pasek Pangiangan di Banjar Pangiangan Desa Sulahan. Selanjutnya Pasek Rendang di Banjar Delod Pasar Desa Rendang
menurunkan 3 anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasak Tegal di Banjar Tegal, Desa Bebalang. Yang kedua Pasak Umbalan di Banjar Umbalan, Desa Yang Api. Dan yang ketiga Pasak Yang Api di Desa Yang Api. Selanjutnya Pasak Getakan di Desa Getakan menurunkan 2 anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasak Kaleran Manduang di Banjar Kaleran, Desa Manduang. Dan yang kedua Pasak Kubu Madya di Banjar Kubu Madya, Desa Sabudi. Kembali ke putra yang keempat yang bernama Ki Pasak Tegal Wangi. Ki Pasak Tegal Wangi di Banjar Tegal Wangi, Desa Nyalian menurunkan 3 anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasak Tegal Guliang di Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin. Yang kedua Pasak Tegal Temesi di Banjar Temesi, Desa Sidan. Dan yang ketiga Pasak Tegal Agung di Banjar Tegal Agung, Desa Pemecutan. Selanjutnya Pasak Tegal Guliang di Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama Pasak Tegal Guliang di Banjar Guliang, Desa Pejeng. Selanjutnya Pasak Tegal Agung di Banjar Tegal Agung, Desa Pemecutan menurunkan 5 anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasak Tegal di Banjar Delod Ume, Desa Buit. Yang kedua bernama Pasak Tegal di Banjar Pilisan, Desa Kabe-Kabe. Yang ketiga Pasak Tegal di Banjar Padang Bali, Desa Dalung. Yang keempat Pasak Tegal di Banjar Tengah, Desa Serangan. Dan yang kelima Pasak Tegal di Banjar Dauh Waru, Desa Dauh Waru. Selanjutnya Pasak Tegal di Banjar Delod Ume, Desa Buit menurunkan 2 anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasak Tegal di Banjar Tajen Pandi, Desa Biaung. Dan yang kedua bernama Pasak Tegal di Banjar Padang Bali, Desa Dalung. Selanjutnya Pasak Tegal di Banjar Padang Bali, Desa Dalung menurunkan 6 anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasak Tegal Jaya di Banjar Tegal Jaya Kawan, Desa Dalung. Yang kedua Pasak Tegal Jaya di Banjar Tegal Jaya Tengah, Desa Dalung. Yang ketiga Pasak Tegal di Banjar Panggilian, Desa Dalung. Yang keempat Pasak Tegal di Banjar Tegeh, Desa Dalung. Yang kelima Pasak Tegal Gaji di Banjar Gaji, Desa Dalung. Dan yang keenam Pasak Tegal Jaya di Banjar Tegal Jaya Kangen, Desa Dalung. Kembali ke putra yang terakhir, yaitu putra yang kelima dari Gusti Pasak Padang Subadra, yaitu Ki Pasak Subrata. Ki Pasak Subrata di Banjar Juntal, Desa Kubu menurunkan 5 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Mubutan di Banjar Juntal, Desa Kubu. Yang kedua Pasak Kubu di Desa Kubu. Yang ketiga Pasak Sadre di Banjar Bantas, Desa Kubu. Yang keempat Pasak Desa Tawing di Banjar Wates Tengah, Desa Dude. Dan yang kelima Pasak Subrata di Desa Sangkan Gunung. Selanjutnya Pasak Sadre di Banjar Bantas, Desa Kubu menurunkan 4 anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Wayan Sadri di Banjar Sanggem, Desa Sangkan Gunung. Yang kedua Pasak Made Sadre di Banjar Semseman, Desa Sangkan Gunung. Yang ketiga Pasak Nyoman Sadre di Banjar Panahan, Karangasem. Yang keempat Pasak Dause di Banjar Dause Kaje, Desa Dause. Selanjutnya Pasak Made Sadre di Banjar Semseman, Desa Sangkan Gunung menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Gede di Banjar Luah, Desa Sangkan Gunung. Yang kedua Pasak Made di Banjar Pakel, Desa Sangkan Gunung. Selanjutnya Pasak Made di Banjar Pakel, Desa Sangkan Gunung
menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Gede Pasak di Banjar Pakel Gegelang Desa Gegelang. Yang kedua Made Pasak di Banjar Sampalan Tengah Desa Sampalan. Selanjutnya Made Pasak di Banjar Sampalan Tengah Desa Sampalan menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu Wayan Pasak di Banjar Lantang Katik Desa Sidemen. Yang kedua Made Pasak di Banjar Paraupan Desa Pagoyangan. Selanjutnya Made Pasak di Banjar Paraupan Desa Pagoyangan menurunkan 3 anak laki-laki. Yang pertama Wayan Pasak di Banjar Antegane Desa Tieng Gading. Yang kedua Made Pasak di Banjar Subamye Bali Agung Desa Subamye. Dan yang ketiga Nyoman Pasak di Banjar Dangin Pangkung Desa Kelating. Selanjutnya Made Pasak di Banjar Subamye Bali Agung Desa Subamye menurunkan 3 anak laki-laki. Yang pertama bernama Wayan Pasak di Banjar Mambang Kaje Desa Mambang. Yang kedua Made Pasak di Banjar Tegal Mengkeb Desa Tanggun Titi. Dan yang ketiga Nyoman Pasak di Banjar Pekandelan Desa Tuak Ilang. Selanjutnya Wayan Pasak di Banjar Mambang Kaje Desa Mambang menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Mambang Tengah. Dan selanjutnya Pasak Mambang Tengah menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Mambang di Banjar Munduk Kawan Desa Kaliakah. Selanjutnya Nyoman Pasak di Banjar Dangin Pangkung Desa Kelating menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Tibubiu di Banjar Tibubiu Kelod Desa Tibubiu. Yang kedua Made Pasak di Banjar Dangin Tukad Desa Pangeraguan. Dan yang ketiga Nyoman Pasak di Banjar Delod Berawah Desa Berawah. Selanjutnya Pasak Tibubiu di Banjar Tibubiu Kelod Desa Tibubiu menurunkan 4 anak laki-laki. Yang pertama Pasak Munduk di Banjar Munduk Kelod Desa Kaliakah. Yang kedua Pasak Salabih di Banjar Pangkung Kuning Desa Langlang Linggah. Yang ketiga Pasak Dauh Pasar di Banjar Dauh Pasar Desa Pergung. Dan yang keempat Pasak Pangeraguan di Banjar Pangeraguan Dauh Tukad. Selanjutnya Pasak Munduk di Banjar Munduk Kelod Desa Kaliakah menurunkan seorang anak, yaitu bernama Pasak Balulang di Banjar Balulang Desa Sepang. Selanjutnya Pasak Pangeraguan di Banjar Dangin Tukad Desa Pangeraguan menurunkan 3 anak laki-laki. Yang pertama Pasak Batu Agung di Batu Agung Kelod Kelurahan Dauh Waru. Yang kedua Pasak Delod Berawah di Banjar Dangin Margi Desa Delod Berawah. Dan yang ketiga Pasak Perancak di Banjar Tengah Desa Perancak. Selanjutnya Pasak Delod Berawah di Banjar Dangin Margi Desa Delod Berawah menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu Pasak Sebual di Banjar Sebual Desa Dangin Tukad Ayu. Dan yang kedua Pasak Tegal Badeng di Banjar Tengah Desa Tegal Badeng. Selanjutnya Pasak Dause di Banjar Dause Kaje Desa Dause menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu bernama Pasak Sambirenteng di Desa Sambirenteng. Dan selanjutnya Pasak Sambirenteng di Desa Sambirenteng menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Banyuning di Banjar Banyuning Tengah Desa Banyuning. Selanjutnya Pasak Nyoman Sadre di Banjar Panahan Karangasem menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Basang Alas di Banjar Basang Alas Kauh Desa Tiste. Selanjutnya Pasak Desa Tawing di Banjar Tengah Desa Dude menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama
Pasak Abian Canang di Banjar Abian Canang, Desa Ulakan. Yang kedua, Pasak Putung di Banjar Putung, Desa Dude. Dan yang ketiga, Pasak Desa Panji di Banjar Bangah, Desa Panji. Selanjutnya, Pasak Abian Canang di Banjar Abian Canang, Desa Ulakan menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Abian Base di Banjar Abian Base, Desa Kapal. Selanjutnya, Pasak Abian Base di Banjar Abian Base, Desa Kapal menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Selingsing Kelod di Banjar Selingsing Kelod, Desa Pangkung Karung. Yang kedua, Pasak Peken di Banjar Peken Belayu, Desa Abian Tuung. Dan yang ketiga, Pasak Abian Tengah di Banjar Tegehe, Desa Tegehe. Selanjutnya, Pasak Subrate Bali Agung di Banjar dan Desa Sangkan Gunung menurunkan 4 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Gede Tulamben di Banjar Batu Ringgit, Desa Kubu. Yang kedua, Pasak Kalungah di Banjar Kalungah, Desa Tangkup. Yang ketiga, Pasak Kalungah di Banjar Kalungah, Desa Sangkan Gunung. Dan yang keempat, Pasak Padang Subrate di Banjar Sidawe, Desa Taman Bali. Pasak Padang Subrate di Banjar Sidawe, Desa Taman Bali melakukan upacara Dwi Jati, kemudian bergelar Ki Dukuh Sidawe. Ki Dukuh Sidawe di Banjar Sidawe, Desa Taman Bali menurunkan 4 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Subrate di Banjar Tulamban, Desa Kubu. Yang kedua, Pasak Made Sibetan di Banjar Sanggam, Desa Sangkan Gunung. Yang ketiga, Pasak Wayahan Sidemen di Banjar Pekandelan, Desa Sidemen. Dan yang keempat, Pasak Made Desa di Banjar Semseman, Desa Sangkan Gunung. Selanjutnya, Pasak Subrate di Banjar Tulamben, Desa Kubu menurunkan 6 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Marite di Banjar Marite, Desa Culik. Yang kedua, Pasak Adahan di Banjar Medahan, Desa Keramas. Yang ketiga, Pasak Keramas di Banjar Palak, Dangin Peken, Desa Keramas. Yang keempat, Pasak Tebuane di Banjar Tebuane, Desa Sukawati. Yang kelima, Pasak Tegal di Banjar Tegal Asatan, Desa Tegal. Dan yang keenam, Pasak Sampiang di Banjar Sampiang, Desa Gianyar. Selanjutnya, Pasak Marite di Banjar Marite, Desa Culik menurunkan 7 anak laki-laki. Yang pertama, Pasak Marite di Banjar Marite, Desa Culik. Yang kedua, Pasak Bias Ababi di Banjar Bias, Desa Ababi. Yang ketiga, Pasak Linggasana di Banjar Gula Linggasana, Desa Budekling. Yang keempat, Pasak Saren Kauh di Banjar Saren Kauh, Desa Budekling. Yang kelima, Pasak Bekukih di Banjar Bekukih, Desa Ababi. Yang keenam, Pasak Sekar Gunung di Banjar Sekar Gunung, Desa Tumbu. Dan yang ketujuh, Pasak Samplangan di Desa Samplangan. Selanjutnya, Pasak Marite di Banjar Marite, Desa Culik menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Mertesari. Yang kemudian, Pasak Mertesari menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Kangkang di Banjar Kangkang, Desa Culik. Selanjutnya, Pasak Bias di Banjar Bias, Desa Ababi menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Tejo Bukit di Banjar Tejo Bukit Bantiran, Desa Pupuan. Dan yang kedua, Pasak Lili Gundi di Banjar Lili Gundi, Desa Budekling. Selanjutnya, Pasak Samplangan di Desa Samplangan menurunkan 6 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasak Tengkulak di Banjar Tengkulak Lod, Desa Kemenoh. Yang kedua, Pasak Tainsiat di Banjar Tainsiat, Desa Dangenpuri. Yang ketiga, Pasak Bang di Banjar Kelod Kauh, Desa Bang. Yang keempat, Pasak Sidambunot di Banjar Sidambunot, Desa Campage, Bangli. Yang kelima, Pasak Sindu di Banjar Sindu Kelod, Desa Sanur.
Dan yang keenam, Pasek Nusasari di Desa Nusasari, Jemberana. Selanjutnya Pasek Medahan di Banjar Anggar Kasih Medahan Kangin Desa Keramas menurunkan 4 anak laki-laki, yaitu Pasek Gepokan di Banjar Gepokan Desa Pejeng. Yang kedua, Pasek Buahan di Desa Buahan Payangan. Yang ketiga, Pasek Bunyuh di Banjar Bunyuh Desa Petak. Dan yang keempat, Pasek Suat di Banjar Suat Kaje Desa Suat. Selanjutnya Pasek Gepokan di Banjar Gepokan Desa Pejeng menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasek Keraman di Banjar Keraman Desa Abian Semal. Yang kedua, Pasek Pandi di Banjar Pandi Desa Pejeng. Dan yang ketiga, Pasek Tatiapi di Banjar Tatiapi Desa Pejeng. Selanjutnya Pasek Gede Subrate Tulamben di Banjar Batu Ringgit Desa Kubu menurunkan 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasek Gede Tigaron di Banjar Tigaron Desa Kubu. Yang kedua, Pasek Made di Banjar Kawan Desa Tejo Kule. Dan yang ketiga, Pasek Nyoman di Banjar Kawan Desa Tejo Kule. Selanjutnya Pasek Gede Tigaron di Banjar Tigaron Desa Kubu menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasek Belong di Banjar Belong Palugon Desa Ban. Selanjutnya Pasek Made Sibetin di Banjar Sanggem Desa Sangkan Gunung menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasek Yeh Bunge di Banjar Yeh Bunge Basangalas Desa Tiste. Selanjutnya Pasek Yeh Bunge di Banjar Yeh Bunge Basangalas Desa Tiste menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasek Eke Adnyane di Banjar Eke Adnyane Desa Tianyar. Selanjutnya Pasek Tebuwane di Banjar Tebuwane Desa Sukawati menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasek Bukit di Banjar Bukit Desa Tampak Siring. Dan yang kedua Pasek Silungan di Banjar Silungan Kelod Desa Lod Tunduh. Selanjutnya Pasek Sampiang di Banjar Sampiang Gianyar menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasek Luwus di Banjar Luwus Kaje Desa Luwus. Selanjutnya Pasek Luwus di Banjar Luwus Kaje Desa Luwus menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasek Karadan di Banjar Karadan Desa Penebel. Selanjutnya Pasek Wayahan di Banjar Pekandalan Desa Sidemen menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasek Ulakan di Banjar Tengah Desa Ulakan. Selanjutnya Pasek Made Desa di Banjar Semseman Desa Sangkan Gunung menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasek Made Sangkungan di Banjar Sangkungan Desa Tangkuk. Selanjutnya Pasek Tegal di Banjar Tegal Asatan Desa Tegal Singaraja menurunkan 2 anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasek Tegal di Banjar Pasar Desa Anturan. Dan yang kedua Pasek Tegal di Banjar Jawa Desa Banjar Jawa Singaraja. Demikianlah keturunan Kiai Agung Pasek Padang Subadre. Ada beberapa peristiwa penting yang dialami keturunan Gusti Pasek Padang Subadre. Antara lain yang pertama, Ki Pasek Padang Subrate meninggalkan daerah Tulamben Karangasem sebagai akibat aksi balasan yang dilakukan orang perahu, diperkirakan orang Bugis dari Sulawesi, karena taruhan judi aduan ayam atau tajen tidak dibayar oleh penduduk desa Tulamben. Aksi pembakaran desa pun terjadi yang membuat Ki Pasek Padang Subrate meninggalkan Tulamben menuju ke desa Sibetan dan ke beberapa desa di Karangasem. Yang kedua, ketika I Gusti Agung Maruti keturunan Arya Kepakisan berhasil dalam pemberontakannya dan dapat menggantikan kedudukan Ide Dalem Dimade sebagai Raja Gelgel, I Gusti Agung Maruti mengangkat Gede Pasek Subrate sebagai patih kerajaan Gelgel pada tahun 1665 Masehi. Kemudian ketika terjadi kekacauan di Gelgel,
yang dapat mengancam jiwanya. Gede Pasak Padang Subrate menyelamatkan diri ke desa Songan dan ikut nyungsung Merajaan Pasak Gel-Gel Songan. Yang ketiga, Made Pasak Cedok diangkat sebagai patih kerajaan Gianyar yang rajanya Dewa Manggis ke-7 atau Dewa Manggis di Satria. Selanjutnya Abiunik melanjutkan keturunan Saptarsi yang kedua Empu Kananda, yaitu Ki Dukuh Sorge. Salam Rahayu.